warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Prasetyo dengan nomor NPM 2032-2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam, materi tarbiyah ma'rifatullah. Materi tarbiyah ma'rifatullah, urgensi mengenal Allah. Perlu kita sadari, suatu pendapat bila berlawanan dengan Al-Quran atau Al-Hadis adalah suatu kekeliruan. Rumus utama tafakur: akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu, lalu Al-Quran tanpa akal lumpuh. Adapun wasiat Rasulullah SAW, kutinggalkan untuk kamu dua perkara, pusaka, taklah kamu tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Lalu tanda orang yang berakal ada pada Quran surat Al-Imran ayat 190. Perlu juga kita sadari, selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran atau Al-Hadis sudah pasti salah. Sadari pula, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa paling benar padahal sebenarnya keliru. Lalu saya akan menjelaskan tentang kepentingan mengenal Allah. Kepentingan mengenal Allah, mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Allah sebagai sang pencipta alam, Allahu Rabbul Alamin. Karena al-maudu atau pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah al-maudu, pembahasan yang sangat agung. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuat oleh dalil yang kuat. Dalil yang dimaksud adalah yang pertama, dalil naqli. Dalil naqli adalah dalil nas yang tertulis dalam kitab. Lalu yang kedua adanya dalil akli. Dalil akal atau logika. Dan yang terakhir yaitu dalil fitri. Dalil fitrah atau naluri, atau sunnatullah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah?
Marifatullah yaitu mengetahui, mengenal dan mempelajari tentang Allah Ta'ala. Akan membutuhkan asimar, buah atau hasil atau pengaruh di dalam jiwa yang menimbulkan meningkatnya suatu iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Karunia tersebut yaitu yang pertama al-hurriyah, yang berarti kemerdekaan. Yang kedua at-tumaninah, yang berarti ketenangan. Yang ketiga al-barokat, yang berarti keberkahan. Yang keempat al-hayatut thayyibah, yang berarti kehidupan yang baik. Yang kelima dukhulul jannah, yang berarti dimasukkan ke dalam surga. Yang terakhir adalah mardotillah, keriduan Allah Ta'ala. Cukup sekian materi pertama yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pada pembahasan kedua saya akan menjelaskan masih tentang ma'rifatullah. Apa itu tafakur? Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau Al-Hadis. Kegiatan tafakur adalah dengan cara berpikir. Tafakur dibagi menjadi dua macam. Yang pertama akal, yang kedua qalbu. Apa itu akal? Akal adalah cara berpikir atau membayangkan sesuatu, sedangkan qalbu merasakan atau menghayati. Lalu saya akan menjelaskan tentang makrifat. Makrifat adalah suatu ilmu tasawuf untuk memahami lebih dekat tentang Tuhannya. Sedangkan ma'rifatullah adalah mengenal Allah, mengenal dekat dengan Allah. Ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan tentang Tuhan, tentang segala yang ada. Lalu adapun jalan ayat-ayat Allah ada 3 macam. Yang pertama ada ayat kauliyah. Apa itu ayat kauliyah? Ayat kauliyah adalah firman Allah tertera di dalam Al-Quran. Yang kedua ayat kauniyah. Ayat kauniyah merupakan alam semesta. Yang ketiga mukjizat. Sedangkan untuk mukjizat sendiri sekarang sudah tidak ada lagi di dunia. Lalu
kenapa dapat masuk Islam? Islam mengajarkan bahwa dalam membaca ayat-ayat Allah gunakanlah akal dan nakal. Kenapa kafir? Orang-orang kafir juga melihat ayat-ayat Allah di alam semesta dan Al-Quran pun tersebar di seluruh dunia. Tapi kenapa kafir? Jawabannya, kenapa orang bisa disebut kafir? Karena mereka salah jalan, tersesat. Harusnya ke jalan yang lurus, malah berbelok kemana. Prasangka dan hawa nafsu. Prasangka dan hawa nafsu. Prasangka dan hawa nafsu tidak terkendali biasanya orang kafir itu. Cukup sekian materi kedua kali ini. Terima kasih. Pada pembahasan ketiga kita masih menerangkan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang pertama ada al-manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang untuk mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama yaitu maradus syahwat. Maradus syahwat berkaitan dengan penyakit hati, iri dengki berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Sedangkan yang kedua tentang maradus syubhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Lalu maradus syahwat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu al-fisqu, yang artinya kefasikan. Yang kedua al-kibru, yang artinya kesombongan. Yang ketiga adanya az-zulmu, yang artinya kezaliman. Yang keempat al-kizbu, yang artinya kedustaan. Yang terakhir katsirul ma'asyi, yang artinya banyak melakukan perbuatan maksiat. Lalu adapun maradus syubhat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama al-jahlu, yang artinya kejahilan atau kebodohan. Yang kedua al-irtiyab, yang artinya keraguan-raguan. Yang ketiga al-intiraf, yang artinya penyimpangan. Dan yang terakhir adanya al-ghafiyah, yang artinya kelalaian. Mungkin cukup sekian materi ketiga yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pada pembahasan berikutnya materi keempat yaitu masih tentang ma'rifatullah, bukti keberadaan Allah. Perlu kita sadari, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa paling benar padahal sebenarnya ia keliru. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Yang pertama dalil al-fitrah. Dalil al-fitrah adalah dalil yang lahir atau asal-asalnya dari manusia itu sendiri. Hal ini banyak dinamakan di dalam Al-Quran bagaimana manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Lalu yang kedua adanya dalil indrawi. Dalil indrawi adalah dalil yang dapat dilihat, didengar, dinikmati maupun dirasakan. Dalil indrawi seperti peristiwa terbelahnya bulan, Isra Mi'raj, pertolongan malaikat, adanya siang dan malam. Yang ketiga dalil rasional. Dalil rasional adalah dalil-dalil yang berasaskan dari akal,
seperti Allah Al-Ahad, As-Somad, lam yalid wa lam yulad. Lalu ada dalil nas. Dalil nas bersandarkan kepada nas-nas. Nas itu yaitu teks wahyu Al-Quran memperkenalkannya dengan sangat jelas. Lalu ada dalil sejarah. Dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu di atas muka bumi, seperti peristiwa sejarah Nabi dan lain sebagainya. Lalu adanya mengenal keagungan Allah. Jika manusia mempelajari dan memahami dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut, hati nurani mereka yang bersih akan mengakui keagungan Allah yang telah menciptakan dan mengaturnya sedemikian rupa. Pengakuan ini dalam Islam disebut sebagai tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu menuntut komitmen dari manusia untuk mentauhidkan, mengesahkannya dalam uluhiyah. Jadi lanjutan tauhid rububiyah yaitu uluhiyah, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah, Islam mengajarkan bahwa zat yang kita agungkan adalah zat yang telah menciptakan, memberi rezeki, memeliharanya, dan memilikinya. Oleh sebab itu, Allah pula yang berhak untuk mendapatkan perlakuan sebagai Tuhan yang dicintai, ditakuti, dirindukan, diikuti, ditaati, dan disembah. Cukup sekian materi keempat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pada materi kelima, yaitu materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid yaitu mengesahkan Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Ta'ala. Tauhid yang pertama ada tauhid rububiyah, yaitu tauhid tentang ketentuan Allah, dibagi menjadi 3. Kholikon sebagai pencipta, lalu rozikon sebagai pemberi rezeki, dan malikon yaitu pemilik alam semesta. Setelah itu adanya tauhid yang kedua, tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindung, atau dibagi menjadi 3 juga, pemimpin yaitu waliyan, lalu hakiman, sang pembuat hukum, dan amiron sebagai pemerintah. Lalu yang ketiga adanya goyatan, yaitu yang dituju. Apa itu goyatan? Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah Ta'ala sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Robnya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi, dan yang disembah. Lalu yang terakhir ilahan ma'buza, artinya Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'buza yaitu Tuhan yang disembah menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain Dia menjadi
tandingan sebagai ilah yang satu-satunya patut disembah. Cukup sekian materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.